Baik, kita bertemu kembali di channel penyelesaian matematika. Kali ini kita membahas buku atau materi kelas 12 yang berbentuk seperti ini. Itu pada halaman 5. Itu kegiatan 1.1.1 menentukan pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian pada segi banyak. Ini ada pada halaman 5 buku yang seperti ini. Nah, bagaimana kita menentukan pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian pada segi banyak yang kongruen ya. Ini kita buat dulu pada segi banyak yang kongruen. Tentu kita harus memahami langkah-langkahnya ya. Baik, langkah menentukan pasangan sisi ya, sisi yang bersesuaian antara lain satu ya, langkah-langkah menentukan pasangan sisi yang bersesuaian pada segi banyak. Pertama, kita memahami dulu bahwa bangun datar kedua bangun datar tersebut itu sejenis. Ini yang pertama. Artinya di sini sejenis itu segitiga sama kaki dengan segitiga sama kaki. Kedua bangun datar tersebut merupakan segitiga sama kaki. Bisa juga kedua bangun datar tersebut segitiga siku-siku. Kedua bangun datar tersebut segitiga sembarang ya, harus dia sejenis, itu artinya. Baik, yang kedua menentukan ya sudut-sudut yang sama besar ya, sudut-sudut yang sama besar. Ini yang kedua. Baik, jadi setiap bangun datar tersebut memiliki sudut. Jadi kita tentukan dulu sudut-sudut yang sama besar pada segi banyak tersebut. Yang ketiga itu menentukan pasangan sisi yang bersesuaian ya, bersesuaian. Jadi langkah ketiga inilah menentukan pasangan sisi yang bersesuaian pada segi banyak. Jadi saya buat dulu satu contoh di sini. Contoh ya. Contoh pertama, ini tentukan pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian pada bangun datar tersebut. Baik, saya buat dulu gambarnya yang A. Jadi ini saya buat gambar sederhana. Ini P, ini R, ini Q. Yang berikutnya saya buat di sini
ini juga S, ini U, ini T, ini 85 derajat, ini 40 derajat, ini 5 cm, di sini juga 5 cm, ini 40 derajat, ini 85 derajat. Nah, kita akan menjawab ini. Nah, jadi menentukan pasangan sisi dan sudut yang sama besar. Jadi langkah yang pertama, ya, langkah-langkahnya ini kita harus penuhi ini. Yang pertama, bangun datar tersebut harus sejenis. Jadi kita lihat dulu apa bangun datar ini. Kedua bangun datar ini merupakan segitiga yang sejenis. Ini ya, kita lihat dulu panjangnya ada 5 cm, sudutnya juga ada 40, sudutnya yang satu lagi ada 85. Maka ini kedua bangun datar tersebut ini adalah sejenis ya. Baik, langkah pertama dia terpenuhi dia. Baru yang kedua, langkah kedua menentukan sudut-sudut yang sama besar ya. Berarti kita tentukanlah sudut-sudut yang sama besar ini ya, menentukan sudut-sudut yang sama besar. Tentu apa yang ditentukan di sini adalah pasangannya ya, pasangannya. Jadi pasangan P ya, pasangan R terhadap sudut segitiga ini yang mana? Coba, berarti kita harus mempunyai alasan yang tepat. Berarti sudut, kita buat dulu sudut R ini 85 sama dengan sudut U ya. Berarti kita apa dulu? Kita perbaiki dulu di sini pada segitiga ya, pada segitiga PQR dan segitiga SUT ya. Sudut R ya, sudut R sama itu dengan sudut U. Itu alasannya sama besar ya, sama besar. Pada atau dikatakanlah ini diketahui lah ya, diketahui dia ya, diketahui. Oke. Terus ini juga sudut R, sudut T ini sama dengan sudut S. Ini juga diketahui ini ya. Oke. Sekarang ini pasti sama dengan sudut yang di sini, sudut R, sudut P sama dengan sudut T. Alasan besar sudut segitiga ya, segitiga. Ini alasannya. Jadi karena sudah dapat ini, kita untuk menentukan ya, untuk menentukan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian itu, yang berekspondensi itu ya. Jadi yang bersesuaian itu bisa dikatakan bahasa lain berkorespondensi. Tinggal kita menghubungkan dia di sini. Berarti kalau kita hubungkan dia, relasikan dia sudutnya di sini, juga harus kita relasikan dia sudutnya di sini. Berarti RQ bersesuaian dengan US sama juga dengan kita relasikan dia RP bersesuaian dengan juga di sini UT, dan juga di sini QP ya, QP bersesuaian dengan ST. Nah, jadi inilah yang dikatakan itu ya. Jadi inilah yang dikatakan pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Jadi mana yang dikatakan pasangan sisi? Inilah yang dikatakan pasangan sisi ya, pasangan sisi yang bersesuaian ya, yang bersesuaian. Jadi pasangan sudut yang sama besar ini dia ya. Nah, baik. Jadi kita buat lagi contoh yang kedua ya. Kita buat lagi contoh yang kedua. Di sini kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu.
kita berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian pada segi banyak. Jadi segi banyak di sini artinya itu bangun datar, ya. Segi banyak artinya di situ bangun datar, bisa dia segi 3, segi 4, segi 5 dan segi 6 sampai seterusnya. Jadi saya gambar juga di sini. Gambar yang kedua. Ini gambar sederhana. Ini A, B, C, ini S, T, U, ini 6 cm, 5 cm, 8 cm, ini 8 cm, 5 cm, 6 cm. Baik, tentu kita buat penyelesaiannya. Baik, jadi tentu kita lihat dulu sebelum kita kerjakan, kita amati dulu apakah segitiga ini sejenis. Ya jelas, ini kita lihat dari gambar ini sejenis dan juga dari ukurannya. Ini 8, di sini ada 5 cm dan juga ada 6 cm. Maka bentuknya ini adalah bentuk yang sejenis. Baru yang kedua, kita lihat dulu pasangan sudut yang bersesuaian. Jadi kalau ini sudut A sama dengan sudut mana di sini? Ini 68. Jadi sama dengan sudut T, ya. Jadi ini alasannya itu bentuk gambar bisa dari segitiga, besar sudut segitiga, terus sudut C atau sudut B dulu, sudut B itu sama dengan sudut mana? Ini 85, berarti 85 berarti sudut S. Ini juga sama, berarti sudut yang lain, sudut C sama dengan sudut 56, sudut C itu 56, berarti ini 56 sudut U. Ini juga besar sudut segitiga. Maka kita tinggal merelasikan pasangan sisi. Berarti ini AB berbanding dengan TS. Kalau saya relasikan AC, ini juga dengan TU. Saya relasikan dia BC berbanding dengan SU. Maka inilah yang dikatakan, ya, pasangan sisi yang bersesuaian, ya. Maka ini yang dikatakan pasangan sisi yang bersesuaian, ya. Jadi ini kita harus pahami, inilah yang ditanyakan pada kegiatan 1.1, ya. Semoga ini bermanfaat, ya. Semoga kita pahami, ya. Sekian dan terima kasih.